Haleluya, salam. Salam. Salam luar biasa ya Bapak Ibu. Hujan-hujan tadi pada saat kita belum sini tadi hujannya sangat deras ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, karena pertolongan Tuhan kita boleh menyempatkan diri, kita boleh hadir di tempat ini. Tidak lain itu kita datang bersekutu, berdoa kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, baik pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan oleh Bapak Gembala untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi untuk itu, karena saya juga baru terhitung mungkin 3 kali saya menyampaikan firman Tuhan, jadi mohon maaf, ada Bapak Gembala, ada Pak Wakil Gembala, ada Pak dosen di sini ya Pak dosen ya. Kalau memang ada yang salah-salah, yang kurang salah, yang kurang-kurang nanti boleh setelah ini kita sharing firman Tuhan ya. Ya baik Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus Tuhan, baik untuk saat ini saya akan berbicara mengenai hati Bapak Ibu, hati ya, bahasa Inggrisnya hati ya, ya Bapak Ibu ya. Jadi saya ambil tema kita pada saat ini menjaga hati dengan firman Tuhan, ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena hati ini berpengaruh besar di dalam setiap aspek kehidupan kita. Untuk itu mari kita belajar bagaimana hati kita ini biar berjalan seturut dengan firman Tuhan, seturut dengan maunya Tuhan, Bapak Ibu. Baik, pada saat ini saya akan membuka Alkitab kita, sama-sama kita buka Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Bapak Ibu yang kekasih, saya pakai handphone Bapak Ibu ya. Kalau pakai Alkitab saya di rumah saja sudah tidak terlalu ini saya baca. Jadi saya pakai handphone Bapak Ibu ya. Ya sudah dapat Bapak Ibu? Amsal 4 ayat 23 sama-sama kita baca. Hanya satu ayat saja. Mari 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Amin. Haleluya. Ya Bapak Ibu, jadi hati kita ya cerminan dari pikiran kita Bapak Ibu ya. Hati kita cerminan dari perbuatan kita Bapak Ibu ya. Hati kita cerminan dari perkataan kita. Jadi setiap pikiran-pikiran yang keluar itu adalah cerminan dari hati kita Bapak Ibu ya. Hati kita jahat, tentunya pikiran-pikiran kita akan jahat ya. Hati kita jahat, tentunya perbuatan-perbuatan kita akan jahat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mari ya perbaharui kebenaran hati kita dengan firman Tuhan ya, agar supaya kita tidak, pemikiran kita, perbuatan kita mencerminkan hati yang baik Bapak Ibu ya. Karena di sini Alkitab berkata, ya, saya ambil ini ya dari Amsal tersebut, saya ambil kalimat terpancar ya. Jadi terpancar itu artinya memancarkan ya, apa yang ada di hati kita itu yang kita pancarkan. Artinya kita pancarkan pikiran kita, perbuatan kita, itu yang akan dilihat orang terhadap diri kita ya. Jadi dalamnya hati kita tidak tahu ya. Mungkin saudara kita pun kita tidak tahu hati dia, istri kita pun kita tidak tahu ya, orang dekat pun kita tidak tahu. Tapi yang mengerti hati kita hanya Tuhan Bapak Ibu ya. Jadi cerminan hati kita itu menggambarkan aspek setiap kehidupan kita. Dampak dari hati kita akan terlihat di sekitaran orang yang melihat perbuatan kita. Karena pikiran yang jahat, orang yang jahat di hatinya pasti akan melakukan sesuatu kejahatan, pasti memikirkan suatu kejahatan, pasti memikirkan rancangan-rancangan yang jahat Bapak Ibu. Kalau hati dia jahat ya. Jadi kita jaga hati kita ya, supaya tidak berpikiran-pikiran yang jahat, agar supaya perbuatan yang kita bawakan setiap hari menggambarkan Kristus sesuai firman Tuhan ya Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus. Karena Amsal 27 ayat 19, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu ya.
Jadi hati kita, perbuatan kita itu cerminan hati kita. Amsal berkata begitu, firman Tuhan berkata begitu. Jadi Bapak Ibu hati-hati ya, kita dalam bersikap, karena bersikap dengan hanya sekedar saja, sekedar baik di depan, ternyata hati kita tidak baik, itu diketahui oleh Tuhan, karena hanya Tuhan yang tahu hati kita dan Tuhan. Jadi setulus apa hati kita, hanya Tuhan yang tahu. Jadi berbuatlah sesuai hati kita. Nah, bagaimana supaya perbuatan yang kita perbuat di sekitaran kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, ya kita harus cerminan firman Tuhan, kasih Tuhan. Ya, jadi mari Bapak Ibu kita, hati kita, kita berikan apa? Bagaimana supaya hati kita terus mencerminkan pikiran yang baik, perbuatan yang baik, perkataan yang baik, kita isi dengan firman Tuhan. Kita minta Roh Kudus pimpin biar mengubahkan hati kita. Karena kita sendiri akan mengubah hati kita yang jahat tidak bisa, Bapak Ibu. Hanya Tuhan yang bisa mengubah hati kita, Bapak Ibu. Ya, karena kejahatan pertama terjadi di dunia adalah adalah Kain dan Habel, Bapak Ibu. Ya, pada saat dia mempersembahkan korban bakaran, Habel mempersembahkan dengan hati tulus, dengan sungguh-sungguh memberikan yang terbaik kepada Tuhan, sedangkan Kain memberikan hanya sekedarnya saja. Nah, akibatnya korban bakaran Habel yang diterima oleh Tuhan, sedangkan Kain tidak. Nah, dari ditolaknya persembahan dari Kain tersebut, timbullah pikiran jahat, hati yang jahat. Pertama dari hati jahat, iri, dengki, itu adalah di hati kita. Nah, karena dia iri, hati dengki, dia menimbulkan pikiran-pikiran jahat sehingga membuat perbuatan dia mencelakakan Habel tersebut, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, mari ya kita belajar seperti Habel yang mempersembahkan korban bakaran yang sungguh tulus hati dari benar-benar dari lubuk hati dia untuk memberikan kepada Tuhan. Artinya kita memberikan ini bukan hanya memberikan kolektif persembahan, tidak Bapak Ibu. Artinya kita berikan dengan perbuatan kita, pikiran-pikiran kita yang baik, perbuatan-perbuatan kita yang baik, perkataan kita yang baik, agar supaya orang di sekeliling kita merasa diberkati, Bapak Ibu. Ya, biasanya orang-orang itu yang tidak diterima di mana-mana itu, ya, misalnya di perkumpulan ini tidak diterima, di sana tidak diterima, itu harus tanda tanya, Bapak Ibu, ada apa ini? Ya, kita harus periksa hati kita, kenapa? Ya, mungkin ada pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran licik, pikiran-pikiran picik yang ada dalam hati kita. Jadi mari kita jaga hati kita supaya jangan dikotori oleh pikiran-pikiran kotor. Nah, kemudian poin yang kedua, tadi pertama kan terpancar, artinya terpancar hati kita cerminan dari pikiran kita, hati kita cerminan dari perbuatan kita, hati kita cerminan dari perkataan kita. Itu dari Amsal 4 ayat 23. Yang kedua, saya garis bawahi, nah, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, jadi hati kita harus jaga dari kewaspadaan kita. Ya, kita jaga. Bagaimana cara kita menjaga hati kita supaya tidak dikotori, supaya tidak dimasuki oleh pikiran-pikiran kotor? Kita minta pimpinan Roh Kudus, minta Roh Kudus, baca firman Tuhan, minta menuntun agar perbuatan-perbuatan kita itu adalah tulus yang keluar dari hati kita, Bapak Ibu. Ya. Kita baca Matius 12 dari ayatnya 34b saja, Bapak Ibu, sampai ayat 37. Ya. Matius 12 ayat 34b sampai dengan 37 agar kita mengerti, Bapak Ibu. Kita baca, ini bukan perkataan saya, ini perkataan firman Tuhan. Kalau sudah dapat, kita sama-sama membacanya. Amsal 24
ayat 34b saja. Ya, 1, 2, 3. Karena yang diucapkan mulut meluap, Matius 12 ayat 34b, ya. Dari B-nya saja. Ya. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendarahannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendarahan yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi firman Tuhan berkata, segala sesuatu bersumber dari hati Bapak Ibu. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara kita menjaga hati tersebut? Ya, saya ambil contoh misalnya ya, di satu perusahaan, misalnya di perusahaan A, pasti ada yang namanya security, ya, satpam. Ya, tugasnya apa? Untuk menjaga dari maling, dari orang-orang jaga. Dia selalu waspada melihat monitor CCTV, ya, untuk menjaga agar tidak dimasukin maling, agar tidak dimasukin orang jahat. Ya, begitu pun hati kita harus jaga dengan firman Tuhan agar hati kita terus bersih, terus memancarkan kasih Tuhan, terus memancarkan kebaikan. Karena Bapak Ibu, ya, di sini dikatakan perbendaharaan hati kita, ya. Kalau iblis sudah masuk di hati kita, Bapak Ibu, ya, berarti dia menembus ya hati kita. Akibatnya pikiran-pikiran kita akan jahat, Bapak Ibu ya. Perkataan kita pun akan jahat, perbuatan kita pun tidak menggambarkan Kristus. Jadi mari kita jaga, kita minta Roh Kudus agar menjaga hati kita dari setan, dari iblis yang akan merusak hati kita yang selama ini sudah baik, Bapak Ibu. Ya. Kemudian saya mau baca lagi, sama-sama kita baca Mazmur 51 ayat 10. Ya. Mazmur 51 ayat 10 sama-sama. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah hatiku dengan roh yang teguh. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Jadi mari sama-sama Bapak Ibu, kita jaga hati kita dengan firman Tuhan, minta Roh Kudus agar supaya hati kita dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan firman Tuhan yang bukan hanya disampaikan hanya di mulut saja, tapi itu benar-benar firman yang kita sungguh-sungguh yang keluar dari hati kita, yang tidak berpura-pura, ya Bapak Ibu, ya, karena perbuatan kita, pikiran kita, perkataan kita itu mencerminkan hati kita, ya. Puji nama Tuhan. Hanya singkat ya Bapak Ibu, firman Tuhan, kiranya firman ini atau sama-sama kita belajar terus agar menjadi seperti hati Kristus Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Terima kasih. Salam.